Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Janafita dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang dapat diperoleh atau didapatkan. Hal tersebut itu berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Setelah itu ada hak warga negara. Pengertian hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya itu universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Tetapi hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum itu timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kewajiban hak asasi manusia itu merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal saling berkaitan. Keduanya itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat seseorang untuk mendapatkan karena kewajibannya itu dipenuhi. Yang kedua itu ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati dan kewajiban setiap warga negara. Yang pertama itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kewajibannya warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini antaranya kewajiban untuk yang pertama itu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras dan agama. Yang ketiga itu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga yaitu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga itu mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk yang sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu mengamanatkan setiap warga negara untuk yang pertama itu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga itu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dalam melakukan musyawarah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu mengamanatkan setiap warga negara untuk yang pertama itu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.